dari semenjak berada dalam buayan ilal lahdi, sampai masuk liang lahat, sampai masuk liang kubur, sampai mati. Sepanjang hayat masih dikandung badan, sepanjang akal kita masih sehat, sepanjang akal pikiran kita masih waras, maka kewajiban mencari ilmu belum gugur, tetap wajib. Kecuali apabila kita sudah pikun, akal kita sudah tidak sehat, akal kita sudah tidak waras, atau umpama sudah hilang ingatan, ya nggak apa-apa deh, pensiun mencari ilmu. Selama masih sehat akalnya, masih sehat pikirannya, masih waras, tetap diwajibkan untuk thalabul ilmi. Di mana kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, thalabul ilmi afdalu indallah. Mencari ilmu agama itu afdalu, lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa, lebih besar pahalanya indallah, menurut Allah, minas sholah, daripada ibadah sholat. Karena sholat yang kita kerjakan sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, apabila tidak didasari ilmu, itu dapat dipastikan sholatnya enggak benar, sholatnya enggak sah, sholatnya menjadi sia-sia. Makanya banyak orang secara mata kasat dilihat sholat, padahal hakikatnya mereka bukan sholat kalau dilihat secara ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan mencari ilmu itu lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada ibadah haji, lebih afdal daripada jihad fi sabilillah, perang membela agama Allah. Artinya orang yang mencari ilmu oleh Allah akan diberi pahala lebih besar daripada pahala ibadah sholat, akan diberi pahala lebih besar daripada pahala ibadah puasa, akan diberi pahala lebih afdal daripada pahala ibadah haji, daripada pahala jihad fisabilillah. Bahkan dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Abu Darda, dari Abu Darda, ya, juga Rasulullah bersabda, man kharaja li thalabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Man, barang siapa kharaja, yang keluar dari rumahnya. Malam ini kita keluar dari rumah dan berkumpul di mushola Miftahul Jannah dengan niat thalabul ilmi, di samping niat-niat baik yang lainnya. Perbanyak niat yang baik dalam hati. Seperti di samping kita niat thalabul ilmi, juga kita niat menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Juga kita niat menghidupkan ajaran Islam, mensiarkan ajaran Islam, mempertahankan ajaran Islam, niat silaturahim, dan seterusnya dan seterusnya. Barang siapa yang keluar, kharaja, keluar dari rumahnya, di thalabil ilmi, untuk mencari ilmu, bahwa maka orang itu fisabilillah, berada di jalan Allah, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Orang yang keluar dari rumahnya, di dalam hatinya niat mencari ilmu agama, ilmu Allah, maka dia berada dalam ridha Allah, berada dalam rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam perlindungan Allah. Kemudian ijazah al-mautu li thalibil ilmi wa huwa ala hadhil hala mata wa huwa sahid. Dan apabila kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepadanya, sedangkan dia dalam keadaan sedang mencari ilmu agama, mata kemudian dia meninggal, wa huwa sahid, maka dia meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Orang yang mati syahid, kata Nabi, li syahid yukfaru kullu jambin. Bagi orang yang mati syahid itu yukfaru, akan diampuni opo kullu jambin, seluruh dosanya. Jadi kalau kita pengen dosa-dosa kita seluruhnya dihapus, dilebur, diampuni Allah, kita harus mati syahid. Nah, kalau kita pengen mati syahid, pada umumnya perang, di medan perang, membela agama, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Banyak para sahabat Nabi yang berguguran di medan perang karena membela agama Allah. Mati syahid. Orang yang mati syahid itu ruhnya langsung dibawa ke surga. Walaupun jasadnya dikubur di dalam kuburan, tapi ruhnya dibawa ke surga, keliling surga.
Nah, itu pada umumnya. Dan banyak perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita mati syahid, diantaranya mati dalam keadaan sedang mencari ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam acara tawakupan taklim kita malam ini ada waktu 20 menit, kita komitmen sampai jam 21.00. Ya, materi yang akan saya sampaikan dalam tawakupan taklim kita malam ini singkat saja. Pertama, mengenai 4 perkara yang kedatangannya sangat amat dirindukan oleh sorga. Artinya seluruh penduduk sorga, seluruh penghuni sorga. Coba penghuni sorga sekarang siapa? Para malaik. Dan siapa lagi? Para bidadari. Para malaikat sekarang ada di sorga. Malaikat yang menjadi penghuni sorga. Para bidadari. Seluruh penghuni sorga, para malaikat, para bidadari yang ada di dalam sorga, mereka sangat merindukan, sangat menunggu-nunggu, sangat menantikan kedatangan 4 golongan. Yang pertama, orang yang gemar baca Quran. Itu kedatangannya di sorga sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti, bahkan dirindukan kedatangannya. Yang kedua, orang yang pandai menjaga ucapan, menjaga perkataan, pembicaraan. Yang ketiga, orang yang dermawan, yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, kepada para fakir, kepada orang-orang miskin yang kelaparan. Yang keempat, surga rindu, surga sangat amat menanti, sangat amat menunggu kedatangan orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Al jannatu ari sorga, mustaqotun eta mikarindu, ila arba'ati nafarin ka 4 golongan. 3 golongan umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahiji, talil Quran, sorga rindu kajalma anu tukang maca Al-Quran. Orang yang suka, orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran, itu sangat dirindukan kedatangannya di sorga, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh para penghuni sorga, yaitu para malaikat dan para bidadari. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Juga kitab-kitab yang lainnya, seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Jabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, 100 suhuf kepada 4 orang nabi. Seluruh wahyu-wahyu Allah, seluruh kitab-kitab Allah diturunkan di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan keistimewaan bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Lailatul Qadar hanya ada di bulan suci Ramadan, yaitu pada, kalau menurut Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga menurut Syekh Hasan Al-Basri, bahwa Lailatul Qadar itu pos-posnya ada di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, pada malam-malam gasal, pada malam-malam ganjil, yaitu malam 23, 25, 27, 29. Tapi Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menerangkan bahwa puncaknya Lailatul Qadar itu dilihat dari hari pertama di bulan Ramadan jatuh pada hari apa. Jadi rumusnya Senin, Sabtu, Kamis, Selasa, Jumat, Ahad, Rebo.
Kalau umpama tanggal 1 Ramadannya hari Senin, itu puncaknya Lailatul Qadar ada di malam tanggal 21. Kalau umpama tanggal 1 Ramadan. Saya bilang Ramadan tadi. Oh, nggak salah nggak? Aku salah. Ini perasaan yang ucapkan rojab ya. Meskipun Harus aja. Apabila tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Sabtu, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 23. Apabila tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Kamis, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam tanggal 25. Apabila tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 27. Dan apabila tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Ahad, terang tak Ahad? Ya, orang Islam kalau bisa bilangnya jangan Minggu, Ahad ya. Minggu itu nama orang Kristen, namanya Minggues. Minggues dijadikan nama hari Minggu. Ya, orang Islam Ahad. Ahad itu sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa, satu. Allah Maha Esa, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya kecuali Allah. Orang Islam bilangnya jangan Minggu, Ahad. Kalau bikin surat undang untuk hajatan, gitu. Hari Ahad dan hari Minggu es. malam itu yang gitu. Jadi kalau tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka puncak malam Lailatul Qadar ada di malam 29. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu setarnya dari semenjak bulan Rajab, bulan Sa'ban, kemudian bulan Ramadan. Setarnya ulah ngada-ada. Nah, jadi ibarat kita kalau mau bertanding sepak bola, latihan dulu. Karena bulan Rajab litathiril badan minal junub, bulan sebagai sarana wahana untuk kita membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Itu dicuci, dibersihkan di bulan Rajab. Kemudian bulan Sa'ban litathiril qalbi minal uyub, bulan sebagai sarana wahana bagi kita untuk mensucikan, membersihkan hati dari berbagai macam aib yang ada dalam hati, yaitu sifat-sifat tercela yang ada dalam hati, dibersihkan, disucikan di bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah. Dan bulan Ramadan ditathiri ruh, bulan untuk mensucikan, membersihkan ruh jiwa. Nah, jadi setarnya dari bulan Rajab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Coba sekarang, umpama kita pengen tarawih, boleh nggak sekarang? Enggak. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh karena belum waktunya. Nah, makanya ketika umpama kita oleh Allah dikasih kesempatan, dikasih umur panjang, badan sehat, bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini, maka jangan disia-siakan. Harus kita benar-benar manfaatkan secara efektif, efisien, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan disia-siakan. Pokoknya bulan Ramadan kita bikin beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita jarang baca Quran, wah ya nak bulan Ramadan kudu maksakeun maca Quran. Tadarus ditarget minimal paling tidak sekurang-kurangnya sehari 1 juz. 30 hari puasa berarti tamat 30 juz. Syukur-syukur sehari dapat 5 juz. Caranya setiap selesai sholat 5 waktu 1 juz.
Kalau umpama setiap selesai sholat 5 waktu kita tadarus dapat 1 juz, berarti sehari dapat 5 juz. Berarti sebulan dapat 6 kali khotaman, karena 6 kali 5 sama dengan 30. Oh, ngomong gampang. Pelaksanaan berat. Kakak maca auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. Wah, ya tamu tuh jadi sadaqallahul azim. Pas sampai ke tukang kredit lagi, aset deh. Nah, siap aing mah sadaqallah. Zikir ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa huwa fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin." Man sing sa jalma qara'a anu maca ieu jalma Al-Qur'ana kana kitab Al-Qur'an wa huwa fi shalah, halna ari ieu jalma eta dina kayaan keur sol. Barang siapa yang membaca Quran di dalam orang Islam dalam hal membaca Quran secara global terbagi 2. Ada yang membaca Quran di dalam ada yang membaca Quran di luar Kalau orang Islam baca Quran di dalam sholat pasti punya wudhu. Tapi kalau orang Islam baca Quran di luar sholat ada 2 kemungkinan, mungkin masih punya wudhu, mungkin wudhunya udah batal. Karena kalaupun wudhunya udah batal, kita boleh nggak baca Quran? Boleh nggak? Boleh. Buktinya bapak-bapak ahli tahlil, baratan hari itu maca Fatihah, maca Qul, Falaq, Anas, eta Quran lain. Boleh tuh? Boleh. Yang nggak boleh kita menyentuh mushaf Al-Qur'an kalau kita nggak punya wudhu. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya pikir orang mah suci tina hadas detik, hadas ged. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'al Qur'an wa huwa fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin. Kok mi'atan teu mi'atu? Sebab ieu jadi khobar kana. Ari kana amalna tarbal isma wa tansibul khobar, ngaropakeun kana isimna anu asal mubtada nganasubkeun dengan khobarna. Tami ada asanatin ini jadi khobar kana. Jadi man barang siapa qara'a yang membaca ini orang Al-Qur'an akan kitab suci Al-Qur'an wa huwa fi shalah, sedang dia dalam keadaan sholat. Jadi maksudnya barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam sholat. Orang dina keur sholat baca Quran teu? Kabagi berapa hukumna? Kabagi 2. Aya anu hukumna wajib bacana nyata maca Fatihah sebab rukun salat yang keempat. Aya anu hukumna sunnah yaitu baca setelah Fatihah. Nah, barang siapa yang membaca Quran di dalam salat kana lahu bil harfin mi'ata hasanah, maka adalah pahala baginya untuk setiap satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran yang dia baca di dalam salat itu 100 kebaikan dari Allah. So, Al-Fatihah berapa huruf? Al-Fatihah kalau huruf yang bertasdid dihitung 1, maka jumlah huruf Al-Fatihah 151. Jika akan lihat di kitab Fathul Mu'in ada. Tapi kalau huruf yang bertasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah sebanyak 14 tasdid dihitung 2 huruf, karena huruf yang bertasdid itu mudhoaf. Mudhoaf itu berarti double huruf. Seperti madda. Madda itu berapa huruf, Pak? 3. Asalnya 3 huruf. Asalnya madada. Madda asluhu madada ala waddi fa'ala. Uskinat ad-dal ula li ajri sartil idghami fasara madda. Madda itu asalnya madada. Kemudian huruf dal yang pertama disukunkan. Karena huruf dal yang pertama akan idghamkan, akan dimasukkan ke dal yang kedua. Setelah dal yang pertama sukun, maka barulah dal yang sukun tersebut diidghamkan, dimasukkan ke dalam dal yang kedua. Maka anu asalna madda menjadi madda, ya muddu, maddan wa maddan, bahwa maddun, wajaka mamdudun, mudda muddi muddu, lata mudda lata muddi lata muddu, mamdadan mamdadan. Itu namanya bina mudhoaf. Jadi huruf yang bertasdid itu double huruf sebenarnya. Nah makanya Al-Fatihah itu tasdidnya ada 14 tasdid.
Nah, kalau setiap huruf yang bertasdid dihitung 2 huruf, maka berarti jumlah seluruh huruf surat Al-Fatihah sebanyak 156 huruf. Nah, kita baca Fatihah di dalam sholat 156 huruf. Cek hadis tadi kumaha cenah? Barang siapa yang membaca Quran di dalam sholat, maka baginya akan mendapatkan pahala dari setiap satu huruf yang dibacanya itu 100 kebaikan. Berarti 100 kebaikan dikali 156 berhasil ayo. Nah, liar. Juta udah. 5 juta. Pokoknya sakit itu enggak. Sokanya tinggal kalkulator. Pasti sakit itu. Nah, itu kalau kita baca Quran. Apalagi kalau baca Qurannya di bulan suci Ramadan. Bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita melakukan satu jenis ibadah, satu jenis amal soleh, satu jenis kebaikan di bulan suci Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan bi'alfin, menjadi 1000 kali lipat ganda. Nah, kita baca Quran di bulan suci Ramadan di dalam sholat Fatihah 7 ayat 156 huruf, satu huruf dibalas 100 kebaikan. Berarti 100 kebaikan kali 156 huruf dikali 1000 berhasil. Nah, masa gitu enggak bukan nama. Orang yang hitung lagi enggak. Tapi lah mau ngitung ini pada kita teh. Oh, tidak goreng kabeh teh. Ngitung pahala mah horeamun. Soalnya pahala dihutang ke surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waman qara'al Qur'ana fi ghairi salatin ala wudu'in kana lahu bi kulli harfin khamsina sanatan. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sholat, jadi baca Qur'ana lain ke sholat, tapi di luar sholat ala wudu'in, tapi masih punya wudu, maka kata Nabi kana lahu bi kulli harfin khamsina hasanatan, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi pahala untuk setiap satu huruf dari huruf Al-Quran yang dibacanya di luar sholat dalam keadaan masih punya wudhu, itu 50 kebaikan. Lalu bagaimana kalau umpama kita baca Qurannya di luar sholat tapi nges batal wuduna, nges hitut, menang gajaran te? Tetap menang. Kumaha teh Kangjeng Nabi? Kata Kangjeng Nabi, man qara'al Qur'ana, man qara'al Qur'ana bi ghairi wudu'in falahu asru hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudhu, dalam keadaan punya hadas kecil, falahu asru hasanatin, maka baginya akan mendapatkan untuk setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi maca Quran pang gede-gede ganjarana maca Quran di jero salat, di luar salat, di luar salat boga wudu, apa di luar salat teu boga wudu? Di dalam salat. Kalau kita baca Quran di dalam salat pasti punya wudu. Kalau kita baca Quran di luar salat ada dua kemungkinan, mungkin masih punya wudu, mungkin sudah batal. Para jamaah, apalagi kalau kita baca Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul siyam wal qiyam syahrul Quran wassalam fadli ahlil Islam amnul liqaumin kiram amnul liqaumin kiram. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya orang-orang yang suka membaca Quran, orang-orang yang gemar membaca Quran, terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari berlipat gandaan pahala ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Maka orang-orang yang gemar membaca Quran itu akan dirindukan kedatangannya di dalam surga. Hilang kurang hayang
dipika rindu kedatangan orang, orang. Emang beda orang jeung urang? Beda. Ari orang naon? Orang jelema. Kamu urang? Urang Diri sendiri. oh di sini jelema lain. Jelema. Sugan ari urang mulai jelema. Orang-orang mau berbagi. Lain gitu jawabannya, ari orang mah bahasa Indonesia, ari orang mah bahasa Sunda gitu. Oh iya benar. Baik orang mau ke orang, kami jelema gitu. Masa orang mah jelema, ari orang juri. Hore, juga sasi ya. Dan jam kapan ini, jam tenang itu Pak Ojang. Emang saya itu Pak Kakaknya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kayak boleh nggak bagian ceker le. Ya. Hore. Bohong ini mah bohong. Hore. Ada etik dimakan tikus, ada bakar bungkus. Hore. Banyak, jangan hore ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahlil Quran. Bahkan orang yang suka baca Quran, ya besi simkuring bohong. Keretil simkuring. Ke di mana-mana maut, diasup ke alam kubur dicaangkeun ku Allah. Percaya teu? Ya. Aing bisa terjasa pahit heula yo. Daek teu? Paling dipejit sia. Semakin banyak baca Quran ketika di alam dunia, nanti alam kubur kita akan semakin terang. Sebab alam kubur teh poek mengkleng buta rajin. Poek di dalam kubur. Poek, poek sorangan oh baturna. Tapi lamun jalma rajin maca Quran ke di alam dunia, jam 3 hudang, jam 3 pak linting. Jam 2, jam tengah 2, tahajud hudang. Ibadah qiyamul lail, maca Quran. Masya Allah, engke eta jalma di alam kubur kalau bakal dicaangkeun. Percaya teu? Percaya. Soalnya buktikeun teu percaya membaca Quran sing rajin. Kayak di mana-mana Al-Qur'an caang, kamu poek bebeda kasih goreng. Kamu poek ngawea gitu. Oh, ngawea betul. Bahkan orang yang rajin baca Quran itu ketika dia nanti melintas di atas sirat, meniti di atas sirat, itu jembatan gawat darurat yang ada di akhirat. Jembatan tersebut menuju ke dalam surga. Yang jarak tempuh jembatan tersebut adalah jarak tempuh perjalanan 3000 tahun baru sampai. Di bawah jembatan tersebut itu api neraka berkobar-kobar menyala-nyala. Maka barang siapa yang kakinya tergelincir ketika melintas di atas jembatan tersebut pasti akan jatuh ke dalam kobar api neraka, bukan ke dalam kolam renang. Atau lamun jatuh ke kolam renang mah, bari di kolam renang lo bawa talanya ngeunah tuh. Apalagi kolam Ada yang menaikkan banget. Apalagi kolam susu mah. Bukan. Langsung ada kadinya. Langsung jorok ya monggo. Nah, orang yang gemar baca Quran, orang yang rajin baca Quran, nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat pertolongan kepadanya. Inna Al-Quran syafi'un musafa'un man tahu qada ila jannah. Kata Nabi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Al-Quran akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang-orang yang cinta Quran dan suka membaca Quran. Qada ila jannah. Ketika orang tersebut melintas di atas sirat, oleh Al-Quran dipegang tangannya, langsung di bawah hiber, langsung lebih kasur. Percaya tuh? Percaya. Oke, buktikan ya sih lo, lebatin percaya kan aja. Ayo kesel tapi ini mas. Ngawea. Udah percaya, sebab ini nyeritakan perkara orang beriman harus percaya. Yuk minuna bil goib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yuk. Itu ciri-ciri orang beriman bertakwa, percaya kepada perkara goib. Adanya hari kiamat, adanya sirat, adanya timbangan amal, itu goib. Harus kita yakini keberadaannya. Orang percaya kau Allah. Bahkan kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi ali ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kalian di hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada kalian. Alhamdulillah. Orang yang gemar baca Quran satu
kedatangannya sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dirindukan oleh sorga, yakni seluruh penduduk sorga, seluruh penghuni sorga, yaitu para malaikat, bidadari, mereka merindukan kedatangan orang yang suka baca Quran. Yang kedua, orang yang gemar baca Quran, manakala dia sudah berada di alam kuburnya oleh Allah akan diterangkan lebih terang daripada ketika hidup di alam dunia. Yang ketiga, orang yang gemar baca Quran oleh Allah akan diselamatkan, yaitu dengan cara Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya, pertolongan kepadanya ketika dia melintas di atas sirat. Dia akan dipegang oleh Al-Quran, qadahu ila jannah, kemudian Al-Quran akan menuntunnya, membawanya orang tersebut ke dalam surga. Insya Allah. Cinta Quran. Cinta. Kalau cinta Quran, ciumlah Al-Quran sebelum Mang Adai mencium istrinya. Mang Adai, jawab jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Mang Adai lebih loba nyium Quran, lebih loba nyium majikan. Nyium majikan. Jujur banget. Tadi kita sholat isya ada nyium gitu 2 kali. Allah. Mang Adai, jawab pertanyaan kedua ya. Eta pamajikan Mang Adai, engke dina nalika Mang Adai keur mentas di lurutan jembatan Siratal Mustaqim, eta bisa nulungan mah. Hah? Bisa nulungan mah? Bisa mawa Mang Adai ka surga mah? Hukum naga. Cek bae teh, tolongan tolongan sia ieu naga kieu. Nah, mentak ciumlah Al-Quran sebelum mencium istri. Hari nyum pamajikan enggak poe nyum kurantara. Atuh kirang bara maca Quran cium-cium atuh Quran atuh. Yo, lo mah Quran ulah kieu teu meunang. Suladan ieu tangkep cium tangkep. Ieu mah gua mah prongos makoran kieu we. Disimpen Al-Quran di tukang. Allahu Akbar bisa murtad. Simpen Al-Quran di tempat-tempat mulia, tempat luhur. Gitu. Sebab itu kitab suci, kalamu Al-Quran, kalamullah allati unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbad bi tilawati. Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah, pangandika Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril yang apabila dibaca Al-Quran jadi ibadah. Bila hati sedang sedih karena dilanda duka, bila hati rasa pilu karena dirundu-rindu, ambillah air wudhu lalu membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca tengah peting indah tak? Indah jam 3 jam 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'al waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa basatil jibalu basa. Jelma kegering dibacakan Quran indah tak? Indah. Coba jelma kegering di gitaran, laguna lagu rock, cocol dicocol sambal lada. Kita coba kira-kira udang mana? Udang ngambok, tapi ini jebol. Goblok ya anak, bukan anak ya. Aing gering lagi dibacakan Quran malah nyanyi. Duraka. Al-Quran dibaca di luar kuburan indah tuh. Turun ke rahmat Allah ke eta si mayit. Nah, Al-Quran aja Al-Quran. Yang kedua, persingkat, wahabi lisan. Surga rindu kepada orang yang pandai menjaga lisan, menjaga ucapan. Terutama yuk nanti bulan Ramadan, jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Pertama, minal kidbi, dari berkata dusta. Yang kedua, minal gibah, dari perkataan gibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan tetangga di belakang orangnya. Yang ketiga, minan namimah, jaga ucapan kita, lisan kita dari namimah, ngadu domba atau memfitnah. Yang keempat, wa anil yamin ghamus, dari sumpah palsu. Karena yang 4 perkara ini itu bisa menghilangkan, membatalkan pahala puasa. Kata Nabi, khamsatu asyatu bitu saum ayat tubtilu sawabahu. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Ayat maksudnya tubtilu sawabahu, membatalkan pahala puasanya. Puasa nama teu batal ieu, ngan pahalana leungit.
Ada 5 perkara itu. Pertama, berkata berpuasa, ngomong bohong. Sanajan puasa teh batal, tapi ganjaran batal leungit pahalana. Rugi teu? Rugi. Sanu rugi. Urang beleguk teu? Sanu beleguk. Urang gene. Nya urang hayang dahar ge ditahan. Lapar ge ditahan, haus tahan, disebut di kamar. Grip. Aya prak ganjaran leungit gara-gara keur puasa ngabo. Awas, hati-hati jaga lisan. Yang kedua, jaga lisan dari bergibah, menggunjing orang menjelek-jelekan orang lain. Yang ketiga, jaga lisan dari namimah, mengumpat atau mengadu domba atau memfitnah orang lain. Yang keempat, jaga lisan dari melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima, kata Nabi, yang membatalkan pahala puasa adalah najlu bisahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat. Mahram ada 3, ada mahram bin nasab, ada mahram bil murdi, ada mahram bin nikah. Ada wanita yang haram dinikah sebab satu darah daging, yaitu kakak adik, saudara sekandung, seayah ibu. Itu mahram, itu nggak boleh dinikah. Ada mahram bil murdi, wanita haram, wanita tersebut haram dinikah karena wanita tersebut pernah disusui oleh ibu kita, walaupun dia nggak sedarah daging. Tapi kalau wanita tersebut pernah disusui oleh ibu kita, kemudian kita jatuh cinta kepadanya, nggak boleh nikah karena ini pernah disusui oleh emak orang gitu. Oh gitunya. Yang meren. Yang ketiga, mahram bin nikah, haram dengan sebab pernikahan. Wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh kita karena mahramnya mau nikah. Yang saya pernikahan, contohnya mertua orang kawin ke hiji awewe, ayo eta we anakna mah Ica atau anak mah Aca. Nah, orang menang teh kawin jeung Mang Aca. Menang teh? Teu menang saya sama Aca. Gitu. Gitu. Jadi muhrim eta, jadi mahram. Bin nikah, siapa orang nikah anakna. Nah, jadi kalau kita sedang puasa memandang wanita lain yang bukan mahram, baik mahram bin nasab, mahram bil murdi, mahram bin nikah, maka bisa menghilangkan pahala puasa. Kumaha lamun urang keur puasa jeung pamajikan ciuman. Made dewe ya. Made pernah teh keur puasa Ramadan ciuman di majikan. Wah. Kadang-kadang. Eta teu bau sumutna. Maksudnya berang. Dulu pernah kejadian, ada kakek-kakek datang kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, saya sedang berpuasa tapi saya melakukan cumbu rayu dengan istri saya, boleh enggak? Kata Ibnu Abbas, boleh. Kemudian dia pulang tuh laki-laki itu, ketemu sama anak muda. Ditanya sama anak muda dari mana? Dari Ibnu Abbas. Ngapain? Habis nanya permasalahan. Masalah apa? Diceritakan begitu. Nah, kebenaran eta anak muda juga gitu. Nanya deh anak muda ke Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, aku sedang puasa Ramadan, di siang hari aku bercumbu mesra dengan istriku, boleh enggak? Enggak boleh. Hah? Beda jawabannya ya. Ayo tadi aki-aki nanya gitu, diboleh. Ayo budak orang dilarang. Pertanyaan sama, tapi jawaban beda. Sebab ari aki-aki dimenangkeun ge da moal timbul nafsu dan geus ngalempreh eta ge. Budak-budak. Jadi moal kajadian moal. Da eta teh udang mah moal sasepian tuh. Hese. Nah dicecel-cecelkeun ge. Emangna Itu tanya aki-aki itu. Sampai. ari budak orang mah ulah. Masih kene kencang setrumna. Lamun keur puasa pajikan pada deket-deket bisa kejadian eta. Lamun kejadian keur puasa Ramadan gitu, maka wajib kafarat ujma. Lamun dibahas kafarat ujma butuh waktu sajam deui, cukup. Alus satu ngaji kieu mah. Betul 8 lewat. Tos rupina mun sakieu sebagai materi. Sedikit. Coba enggak? Terus kalau sekumaha dibahas tadi Pak Ustaz masalah tarawih gitu Pak Ustaz. Tadi dia lamun dina malam mandu qadar anu sok aos cukup dimangkeun eta surat binaannya terus dia Pak Ustaz. Yap. Eta. Iya. Aya kan ieu Pak Ustaz. Mangga. Oh, Iya jawabannya. Jawab nya. Surah Al-Qadar
inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya sampai akhir ayat. Eta diaosna dina salat tarawih mulai masuk tarawih malam ke-16 sampai tarawih malam terakhir. Ngan carana kade tibalik. Lamun tibalik eta makruh. Sebab termasuk daripada sunnah hayat di rakaat pertama ya. Jadi harus tartibul mushaf. Jadi yusanu tartibul mushaf fil qiraah ba'dal Fatihah. Ayat keterangan ayat Fathul Muin. Disunahkan tartib mushaf. Maca surat saatos Fatih kudu tertib. Tertib mushaf teh kudu sesuai sareng susunan surat-surat anu aya dina Al-Qur'an. Coba Al-Qur'an surat pertama naon? Al-Fatih, kedua Al-Baqarah, katilu Ali-Im, kaopat An-Nis, kalima Al-Ma'id, keenam Al-An, katujuh Al-Baqarah. Itu buah-buahan. Katujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 terakhir 14 Anas. Tah kudu nyusun. Tah lamun maca kieu rakaat kahiji tos Fatihah misalna Ali Imran 10 ayat. Rakaat kedua tos Fatihah misalna Al-Baqarah 10 ayat. Eta tartibul mushaf teh. Henteu. Eta lamun cara main banggal mah tibalik hulu eta. Ya. Ya. Putih. Jadi kudu sesuai jeung susunan mushaf. Contoh sok aya imam salat Jumat rakaat kahiji teh Fatihah maca surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Eta surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun surat ke-63. Eta imam di rakaat kedua salat Jumat terus Fatihah maca surat Al-Jumu'ah. Padahal Al-Jumu'ah surat ke-62. Cing lamun ngitung 62 heula kakarak 63 apa dibalik 63 kakarak 62 anu bener 62 heula kakarak 63 tah kuduna Al-Jumu'ah dibaca di rakaat kahiji setelah Fatihah, engke Al-Munafiqun di rakaat kedua setelah Fatihah. Nyusun tartibul mushaf eta anu disunahkeun mah lamun dibalik makruh Maka carana. tah engke lamun urang arek maca Al-Qadar dina salat tarawih mulai malam ke-16 sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Tah engke rakaat kahiji tos Fatihah Al-Qadar heula. Engke rakaat kadua tos Fatihah kakarak anu 10 sur Al-Hakumut wa asri wailul alam taro diila aroaita inna kulja ijatam tabat. Engke sholat witirna di rakaat 2 kali salam. Anu 2 rakaat pertama tos Fatihah sabihis 19 ayat Al-A'la sabihis. Engke rakaat kedua tos Fatihah kul ya ayyuhal kafir Al-Kafirun 6 ayat. Engke anu sarakaatna witir eta sarakaat 3 sur tos Fatihah langsung Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Tasok ayat pas baca Al-Qadar mulai malam tarawih kagenep sampai malam terakhir. Eta Al-Qadar dibacana di rakaat kedua. Nah eta dibalik. Ieu teh akur jeung keterangan dina kitab Fathul Muin eta makruh hukumna. Ari sok salatna ngan makruh. Upami urang melakukan kemakruhan di dalam salat eta teh artina bisa mengurangi kesempurnaan pahala salat. Jadi pahala salat teh sempurna. Cacat makruh. Kira-kira jelas dah? Nah gitu. Jadi Al-Qadar ya mulai malam 16 sampai malam tarawih yang terakhir. Cuma Al-Qadar dibacana di setiap rakaat pertama setelah Fatihah. Tangke anu 10 surat Al-Hakumut Walasri wairul amal taro lila arwaita inna kuliah yatabat eta ayana dibacana dina setiap rakaat kedua setelah Fatihah. Nah eta anu tartibul mushaf. Bisa aya anu maca dibalikeun bejaan.
kewajiban. Jangan gua ada lah. Bejaan. Enggak bejaan lo bari ngambek. Op gantian gua ada lah. Ya. Eta mah terus dibejaan terserah mana. Yang penting orang guru gak wajib. Orang yang tahu harus memberitahu kepada orang yang mungkin tak. Boleh jadi dia nggak tahu keterangannya. Nah, para jamaah, ini tempatnya. Kayak gitu ya, Pak. Kayak gitu deh. Masalahnya dia dosa kami ada kurang jelas dan kurang ngerti. Aya di antaranya jalma anu maot keur dipandikeun nya sok dibacakeun surat tabarok. Ya. Eta teh maksudna apa? Minta dihampura dosa, supaya dihampura dosa. Nah, apa kumaha eta teh? Supaya lu jelas eta kitu ke Ustaz tadi. Ka eta sakit Pak, mangga. Ya. Ya. Simpul ge sering nyaksian gitunya. Di mana-mana aya jenazah, aya mayit, mayit lalaki, mayit awe nuju di pandian, aya anu maca surah Al-Mulku. Tabarok tin kula aya pertanyaan pertama menang teu? Lamun pertanyaan menang teu menang. Anu penting mah kahiji nya eta jalma anu maca Qur'ana posisina kudu posisi anu bener-bener terjaga. Ya, terjaga. Ulah katakan baca Qur'ana batur tapi dinya maitna mait awe anu mandina awe kabeh ayeuna pajebol jum kita bisa timbul fitnah itu. Jadi upami pertarosana menang mah menang. Ngan upami anu taroskeun padilahana hasiatna naon? Sabenerna mah kieu. Nya disunahkeunana dianjurkeunana urang maca surah Al-Mulku atanapi tabarok 30 ayat eta dianjurkeunana mah ku urang waktu urang keur hirup nya didawamkeun ku urang enggal penting memesar aya keterangan sing sajalmi ngadawamkeun ngabiasakeun ngaistiqomahkeun setiap bade sare maca heula surah tabarok 30 ayat maka eta jalmi di mana-mana mau engke jasadna di alam kubur ku Allah bakal dijaga mentak teu aneh sok aya kejadian ieu jenazah geus ratusan tahun begitu digali deui ku sabab aya penggusuran tanah masih kene boleh jadi rahasiana eta tina surah tabarok tak saya nama atur orang hirup ya tapi eta geus ya lumayan lah ngan jaga urang timbul fitnah maka tanggal maca tabarok adet-adet jeung awewe di batur lah lalu kumaha dosa anggena gitu eta aslinya mah kitu eta mah tabarukan ngalap barokah sugan jeung sugan gitu kadinya meureun Allah alamat tuh heeh. Nah, saya nama gitu. Waktu kedua kurang ngadawamkeun maca tabarok setiap mautin. Insya Allah eta aya keteranganna. Maka engke jenazahna Allah bakal dijaga di alam kuburna. Gitu Pak ya, cekapnya. Alhamdulillah ya, bisiti manten bakal kap. Pede banget, sih lumayan kata. Ayo, serius. Serius ya. Luar biasa. Ajib. Berkah mabruk. Pokoknya sahawe anu sodako dina wengi ieu, bos sodako bakakakna, samuna, sayurna, lalabana, sambelna, purukna, cauna, buah-buahna, mudah-mudahan ku Allah dibalas. Amin. Diberkahkeun rezekina. Amin. Panjangkeun umurna, sehatkeun badana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga urang tutup pangaosan urang dina wengi ieu. Sate aja ditutup sim kuring secara pribadi selama sim kuring ngisi pangaosan rutin di tempat sok seueur nyarios nya kadang-kadang kaceplosan kadang-kadang kahilapan kadang-kadang kirang kontrol boh bilina aya cariosan sim kuring anu kirang merenah anu kirang sepan kirang tata kirang titik kirang tutu anu henteu berkenan di hati para jamaah sim kuring sataacan lebet Ramadan neda dihapunten tina samudayaning kalepatan kahilapan kaalpaan boh berbentuk sifat atanapi ucapan atau perbuatan anu kirang berkenan neda dihapunten kira-kira ngahapunten teh ya betul nah kitu deui sim kuring ngahapunten boh bilina para bapak
diantara para bapak ayah sikapna ucapana atau nabi perbuatan anu henteu berkenan di hati si kuring sami simpur ge ngahampura urang sami-sami silih ngahampur sing bersih hati urang sebab urang bade lebet kana bulan suci Ramadan. Yuk kita sucikan hati kita sebelum kita masuk bulan suci. Demikian, mari kita tutup dan kita mengamini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana wazira min ahlina waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma rzuqna halawatal iman Allahumma rzuqna al-istiqomata fi kulli khair Allahumma rzuqna husnal khatimah indal maut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sami-sami ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.